Nilai nilai UTS-nya udah pada ini kan, udah pada udah pada masuk Udah ke. Pak, Oke. Udah Pak, Udah, ada Pak. masuk. Cuma kemarin masih ada yang komen belum masuk nilainya juga. Yang belum masuk nilainya bisa japri ke saya ya. Nanti saya cross. Karena ini apa? Kelas yang lain juga kemarin banyak yang belum masuk nilainya itu yang ngirim nilai yang ngirim apa jawabannya itu ke WA jadi ketumpuk-tumpuk nggak saya baca. Saya sudah kirim terima ke emailnya Pak ya. Saya. Oh, masih manual ya? Oke, ntar saya cek ya. Terus yang belum juga yang belum ikut kayaknya di sarjana desa ada juga itu tuh apa namanya? Ada UTS susulan juga. Jadi bagi yang belum ikut nanti silakan bisa juga ikut UTS susulan. Atau kita sambil mulai ya? Sambil mulai. Siap Pak. Siap, lanjut Pak. Terus sebentar, biar ini. jangkrik bos. Itu jangkriknya Pak Kurumen itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, selamat berjumpa kembali kita di kelas pengantar manajemen. Kita di pertemuan ke-10, pertemuan 10, kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi dalam organisasi. Nah, Bapak dan Ibu, dalam dalam manajemen kan sebenarnya banyak tuh proses organisasi itu kan banyak macamnya ya. Tapi dalam di kita ya, terutama di kelas ini, di kampus kita, preferensi yang disarankan itu beberapa pola atau proses dalam organisasi itu disarankan untuk diajarkan di awal adalah proses komunikasi, kemudian adanya proses pengambilan keputusan. Termasuk di kelas saya di pengantar perilaku organisasi. Kemarin itu bicara soal pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin kenapa misalkan lebih condong diajarkan untuk di awal diajarkan bagaimana komunikasi yang ada dalam organisasi, karena kalau Bapak Ibu pahami sebenarnya kan di dalam hidup dalam organisasi hampir 90% bahkan lebih, yaitu proses komunikasi yang terjadi di dalam. Jadi proses aktivitas kita adalah proses komunikasi dalam organisasi. Jadi keseharian kita itu ya hampir 90% kita hidup di, misalkan Bapak dan Ibu di lingkungan desa, pasti hampir 90% yang kita lakukan adalah komunikasi. Baik itu misalkan komunikasi yang formal atau bahkan komunikasi yang informal. Bahkan ya dari sifatnya bisa komunikasi secara lisan, bahkan ya komunikasi secara non lisan atau secara verbal, non verbal. Nah, kemudian untuk komunikasi itu sendiri, jadi komunikasi itu dipahami sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik itu sebagai pesan, ide, bahkan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kemudian dalam penyampaian si pesan, ide atau gagasan tersebut, itu ada yang bentuk verbal, artinya disampaikan secara langsung, dikomunikasikan secara langsung dalam arti secara lisan. Kemudian bagaimana agar pesan itu mampu dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian kalau nggak secara lisan, misalkan, kadang Bapak dan Ibu juga sering menggelengkan kepala atau mengangguk, itu kan bahasa, itu kan bentuk komunikasi. Misalkan untuk menggelengkan kepala Bapak Ibu artinya ingin menyampaikan tidak setuju atau enggak gitu kan. Kemudian untuk mengangguk, itu Bapak dan Ibu nyangka, oh iya, iya gitu, benar seperti itu. Nah, itu kan bentuk komunikasi, namun itu yang disebut komunikasi non verbal. Jadi dalam komunikasi itu ada komunikasi yang sifatnya verbal,
atau secara lisan, kemudian ada yang disampaikan dengan gerak tubuh. Nah, ini dinamakan komunikasi non verbal. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, soalnya dalam komunikasi, efektivitas komunikasi itu bisa terjadi ketika adanya kesamaan antara si penerima pesan dengan orang yang si pemberi pesan dengan orang yang menerima pesan. Jadi komunikasi itu efektif tidaknya tergantung pada kemampuan kita si pemberi pesan dan penerima pesan dalam memahami maksud atau apa pesan yang disampaikan. Nah, kemudian dilihat dari komponennya, walaupun secara lebih general lagi, banyak yang menyatakan beberapa unsur yang menjadi komponen dalam komunikasi, tapi yang umumnya itu ada 5 komponen. Misalkan ada pengirim atau disebut komunikator, adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pesannya itu sendiri. Kemudian saluran yang digunakannya apa, misalkan kalau secara langsung bisa tatap muka, atau bahkan sekarang kalau tatap muka kan dia salurannya itu misalkan lewat ini ya, kalau suara getaran ini nih, getaran udara ya, kemudian mampu mengalirkan suara atau nada. Kemudian kalau di zaman sekarang WhatsApp, misalkan WhatsApp itu kan salah satu bentuk saluran komunikasi atau channel kita untuk melakukan komunikasi. Bahkan yang sekarang kita pakai Google Meet, nah itu kan adalah salah satu saluran atau channel untuk komunikasi atau media kita untuk memberikan pesan. Kemudian yang keempat itu ada penerima atau si communicate. Jadi pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang paling penting adalah komponen yang harus ada adalah umpan balik. Nah, jadi umpan balik itu kan tandanya si penerima pesan itu memberikan tanggapan atas pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Jadi di situ akan terjadi komunikasi dua arah. Nah, jika dilihat dari modelnya Bapak dan Ibu, jadi pertama kali model komunikasi itu ada namanya model komunikasi linear. Itu mulai pada tahun 1949. Nah, dalam komunikasi ini memang pemahaman model ini itu masih sangat sempit, karena dari pandangan soal komunikasi dari para penganut model linear itu nggak menghendaki adanya gangguan dari manapun, termasuk gangguan dari pihak si penerima pesan. Karena gini, feedback itu kan bisa berupa feedback itu kan bisa positif atau negatif. Nah, kemudian bagi si penganut atau bagi orang dulu orang bikin penganut model komunikasi linear itu menganggap bahwasanya dalam komunikasi itu lebih baik nggak ada rangsangan tambahan yang diberikan oleh pihak lain. Nah, kemudian unsur dalam komunikasi linear itu hanya ada 3. Pertama itu dia sumber, kemudian yang kedua pesan, yang ketiga penerima. Nah, kemudian orang yang terlibat dalam komunikasi linear itu cuma ada 1. Dia mau sebagai penerima atau dia sebagai pemberi pesan. Nah, itu pandangan dari model komunikasi linear itu tahun 1949. Itu memang belum dikenal adanya feedback atau timbal balik atas pesan yang kita sampaikan. Nah, kemudian barulah selanjutnya tahun 1954 dikembangkanlah model komunikasi, yaitu model interaksional. Nah, dalam komunikasi ini pandangan dari model komunikasi ini, dia sudah elemen paling penting bagi model ini adalah adanya umpan balik atau feedback atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, feedbacknya dari siapa ya? Dari orang yang menerima pesan itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya itu model transaksional. Nah, kalau model transaksional dia lebih berasumsi bahwasanya
setiap pesan yang disampaikan di situ akan ada proses negosiasi makna. Maksud proses negosiasi makna seperti ini. Ketika misalkan saya memikirkan sesuatu, kemudian saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kemudian kan harapan saya Bapak dan Ibu akan mengerti tentang pesan yang akan mengerti makna dari pesan yang saya sampaikan. Nah, kemudian disitulah mulai ada transaksi makna ya, transaksi makna. Secara tidak langsung ada transaksi makna. Saya ingin begini, kemudian Bapak Ibu mencoba mencoba memikirkan sebenarnya apa sih yang disampaikan. Nah, maka di situ ada tuh proses negosiasi makna agar terjadi makna yang sama. Apa yang saya inginkan itu bisa dipahami atau dimengerti pula dengan hal yang sama oleh Bapak dan Ibu. Yaitu menurut model transaksional ya, itu mulai 1970 ya, 1970. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, pertama itu latar belakang budaya. Nah, tentunya budaya di kita sangat mempengaruhi ya terhadap proses komunikasi. Mungkin kita nggak perlu lagi bicara soal lingkungan bisnis. Kadang dalam keseharian kita pun kita akan agak kesulitan ketika misalkan kita berbicara dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Contoh ya yang sederhana, ketika misalkan orang Sunda misalkan bicara dengan orang Jawa atau orang mana, kadang ada sedikit kalimat yang sama tapi kadang maknanya berbeda di tiap daerah. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau lebih ke dunia bisnis, saya di kelas perilaku organisasi kita 2 minggu yang lalu atau kalau nggak salah saya coba membedah satu jurnal internasional. Nah, di dalamnya itu dia membahas terkait kepemimpinan yang multi budaya. Nah, jadi dalam perusahaan itu milik Jepang, kemudian perusahaannya itu berada di Indonesia. Nah, beberapa karyawannya itu ada yang terdiri dari orang Indonesia sendiri, kemudian para atasannya, manajer dan lainnya itu mereka kebanyakan mayoritas dari Jepang. Nah, di situ menarik tuh ketika membicarakan bagaimana sih kepemimpinan, kan pemimpin ideal, pemimpin identik dia harus banyak tuh berkomunikasi dengan anggotanya kan, maka kesehariannya pun itu pasti akan lebih banyak komunikasi yang terjadi di situ. Nah, ternyata cukup menarik tuh bagaimana budaya mampu mempengaruhi proses komunikasi, bahkan juga mempengaruhi proses kepemimpinan, karena ya kepemimpinan sendiri pasti sedikit besarnya kita bicara soal komunikasi antara atasan dengan bawahan. Oke. Oke, selanjutnya bicara soal faktor yang mempengaruhi komunikasi, ternyata ikatan kelompok atau grup ya. Dan ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok itu ya, atau sekelompok organisasi. Karena kan berbeda antara tiap yang suaranya ini boleh di ini dulu nggak? Yang oke. Oke, selanjutnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan kelompok atau grup ya. Kan kita paham bahwa setiap organisasi atau setiap perusahaan pasti dia punya nilai atau punya budaya organisasinya masing-masing. Nah, maka nilai yang dianut oleh suatu organisasi atau suatu kelompok itu akan mempengaruhi cara mengamati pesan yang diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah harapan, di mana harapan mempengaruhi penerima pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pengharapan kita, misalkan pengharapan kita itu akan mempengaruhi cara kita menanggapi pesan yang disampaikan. Kita berharap misalkan dalam suatu waktu kita dipanggil
manajer atau pimpinan kita, kemudian kita berharap komunikasi yang disampaikannya itu sesuai dengan harapan kita, tapi tentunya komunikasi itu jauh dari harapan kita, itu akan mempengaruhi cara kita memandang pesan yang disampaikan. Kemudian faktor selanjutnya adalah cara pendidikan. Kalau pendidikan lebih ke sudut pandang. Nah, saya nggak tahu ya, apakah zaman sekarang sudut pandang itu memang sekarang saya nggak tahu apakah memang ada perbedaan antara sudut pandang orang yang pendidikannya tinggi dengan orang yang pendidikannya misalkan biasa saja, atau pendidikannya ya orang nggak mengenyam pendidikan tinggi. Apakah memang ada perbedaan yang signifikan atau enggak di zaman sekarang? Karena kan zaman sekarang kadang orang yang nggak mengenyam pendidikan tinggi, tapi karena akses informasinya sangat terbuka, kita mampu mengakses apapun di internet, bahkan materi-materi kuliah bisa diakses. Ataukah memang dengan akses informasi tersebut, artinya orang yang kuliah dengan orang yang nggak kuliah akan menerima, akan sama-sama mendapat informasi yang seimbang, gitu. Terkait dengan yang ada di internet ya. Nah, saya nggak tahu, tapi nampaknya di kelas manajemen yang lain juga kemarin ada yang berpendapat, pas saya memang punya anggota, dan anggotanya memang agak berbeda tuh pendidikannya dengan saya, kemudian dari cara menanggapi pesan yang disampaikan juga ternyata agak berbeda antara orang yang mengenyam pendidikan tinggi dengan orang yang mungkin pendidikannya sangat rendah. Itu ternyata ada sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi si pendidikan juga ternyata sangat mempengaruhi cara orang untuk menyikapi suatu pesan. Jadi teman-teman misalkan ketika misalkan ada anggota di desa atau ya pegawai di desa, kemudian agak berbeda menyikapi pesan yang disampaikan, nah Bapak dan Ibu jangan marah, karena memang secara teori ketika misalkan cara pandang orang atau tingkat pendidikan orang itu mempengaruhi cara pandang mereka dalam menyikapi suatu pesan. Jadi ya dimaklum, kemudian memang harus ada langkah lain, misalkan untuk terus ada contoh yang kemarin ketika misalnya di desanya ada suatu peraturan atau SOP, dan kemudian rata-rata teman-teman yang memang pendidikannya rendah itu harus terus diingatkan terkait dengan SOP yang ada di desa tersebut. Nah, jadi itu pelajaran buat kita ya, ternyata kalau ada anggotanya agak berbeda menyikapi pesan, ya, Bapak dan Ibu jangan marah, ya memang secara teorinya juga seperti itu gitu. Mereka kadang berbeda cara menyikapi permasalahan karena sudut pandang mereka juga berbeda dengan orang-orang yang memang mengenyam pendidikan tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah situasi, ya tentu cara pandang kita atau perilaku kita itu memang dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita hidup. Nah, ini Bapak dan Ibu proses komunikasi. Pertama itu dari si pengirim, kemudian si pengirim disampaikan kepada si penerima, itu kemudian melalui saluran atau melalui channel ya, melalui perantara. Nah, kemudian pesannya apa? Nah, si pengirim sebelum pas mengirimkan itu terjadi encoding di sini. Nah, encoding itu apa? Proses menerjemahkan informasi ke dalam bentuk kata, simbol ataupun gambar. Nah, di sini misalkan Bapak ingin menyampaikan sesuatu, maka Bapak coding lah, di encoding tuh kalimat apa yang pas untuk menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian lewat channel, nah sebelum sama si penerima, kemudian di decoding lah, di coding ulang. Jadi decoding itu merupakan proses mengurai informasi ke dalam bentuk yang dipahami oleh si penerima. Jadi istilah si pengirim ini, dia kalau ada yang membahas bahwasanya encoding. Nah, encoding itu berarti si pengirim, kemudian kalau decoding adalah si penerima. Nah, kemudian setelah pesan diterima, maka disinilah ada umpan balik yang terjadi dalam proses komunikasi itu. Nah, nanti umpan baliknya itu bisa bervariasi. Ada yang umpan baliknya sifatnya positif, positif dalam artian dia mengerti tuh kan. Nah, ternyata ada juga umpan baliknya yang memang negatif, bisa saja mungkin ya kan ada gangguan atau bahkan tidak ada kesamaan antara encoding dengan decoding, maka
dia umpan baliknya juga kadang agak negatif, artinya tidak ada kesesuaian antara hal yang ingin disampaikan si pengirim dengan yang diterima oleh dengan hal yang diterima oleh si penerima. Jadi tidak ada kesamaan. Kalau gangguan, nah di sini gangguan itu ya karena salurannya ya terjadi gangguan dalam salurannya. Nah, jadi gangguan merupakan hambatan yang mengacaukan kejelasan selama mengirim dan menerima informasi. Oke. Kemudian kalau fungsi komunikasi dalam organisasi itu pertama itu komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Nah, jadi komunikasi itu bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi. Contohnya apa? Misalkan contohnya adanya SOP misalkan. SOP kan dia kan komunikasi yang tertulis kan. Dia komunikasi yang kemudian dituliskan itu SOP. Artinya ketika misalkan kita anggota kita kurang disiplin maka kita bikinlah SOP. Nah, SOP itu kan bentuk komunikasi yang diberikan bahwasanya ini loh peraturan yang ada di sini ya teman-teman harus masuk misalkan jam 8, kemudian nanti istirahat jam sekian dan lain-lainnya. Itu peraturan-peraturan kan adalah bentuk komunikasi yang memang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku atau yang mengendalikan perilaku anggota dalam organisasi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi juga ternyata mampu memperkuat motivasi. Nah, caranya seperti apa? Itu dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, kemudian artinya komunikasi yang dapat membangkitkan motivasi mereka, misalnya mereka seberapa baik mereka dalam bekerja, kemudian apa yang harus mereka lakukan atau kerjakan untuk memperbaiki kinerja mereka di bawah standar, artinya proses komunikasi antara pimpinan dengan bawahan itu mampu meningkatkan motivasi si karyawan. Tapi dengan catatan ternyata kan komunikasi yang disampaikan juga harus mampu membangkitkan motivasi. Karena kadang ada aja kan pimpinan yang memang berkomunikasi dengan anggotanya ya seenaknya gitu. Kemudian tanpa memperhatikan gimana kondisi bawahannya. Tentunya Bapak dan Ibu ketika misalkan jadi pimpinan di kepala desa, maka komunikasi yang disampaikan kepada anggotanya harus terdapat unsur motivasi di dalamnya. Karena sarana fungsi komunikasi adalah salah satunya adalah untuk memperkuat motivasi. Nah, kemudian fungsi komunikasi yang selanjutnya, nah ternyata fungsi komunikasi juga dia bisa sebagai sarana untuk menunjukkan bahwasanya dia kecewa atau dia puas. Ini lumrah ya, mungkin udah hal yang biasa di tempat Bapak Ibu. Kalau ada anggotanya ya dia bisa bicara, dia bisa mengungkapkan oh ternyata saya kecewa misalkan bekerja di tempat ini, atau bahkan oh saya puas bekerja di tempat ini. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengendali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Oke, kalau masih ingat di beberapa pertemuan terakhir, beberapa pertemuan kemarin kita kan ngebahas soal proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu kan kita menganalisis dulu tuh masalahnya apa, kemudian gejalanya apa, kemudian masalahnya apa, kemudian kita dihadapkan untuk memilih untuk membuat alternatif pilihan dalam penyelesaian masalah. Nah, tentunya kan alternatif pilihan itu kan kita nggak semena-mena ngambil alternatif, kita cari dulu lah apa itu masalahnya, kemudian bagaimana misalkan masalah itu bisa kita selesaikan. Nah, tentu kan harus ada informasi-informasi yang dihadapkan. Apa informasi-informasi yang dicari atau didapatkan. Nah, informasi itu kan merupakan komunikasi, bentuk daripada komunikasi kan. Informasi itu bentuk daripada komunikasi. Jadi komunikasi dapat memberikan informasi bagi anggota kelompok untuk dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian selanjutnya dilihat dari jenis-jenisnya.
maka komunikasi itu ada yang bentuk komunikasi vertikal. Jadi komunikasi yang merupakan komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Berarti dari pimpinan ke anggotanya atau bahkan dari anggotanya ke pimpinannya. Nah, bentuk komunikasi ini biasanya fungsi komunikasi ini biasanya untuk melaksanakan kebijaksanaan prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan. Nah, jadi instruksi yang disampaikan pimpinan ke bawahan itu merupakan komunikasi vertikal. Kemudian kalau komunikasi horizontal, komunikasi seperti apa? Jadi komunikasi horizontal itu komunikasi yang terjadi secara mendatar, misal dari staf A kemudian dengan staf yang B. Tapi rata-rata biasanya kebanyakan kalau ini kan kalau secara formalnya kan mereka lebih kepada konsolidasi misalnya atau kolaborasi lah ya, kolaborasi antara si divisi A dengan divisi B, kemudian mereka berkomunikasi. Tapi secara kadang di lapangan komunikasi ini lebih terjadi ya secara tidak formal. Nah, secara komunikasi yang tidak formal atau informal itu seperti apa nanti kita bahas. Kemudian ada juga komunikasi yang diagonal, artinya dia tidak mengikuti hierarki atau struktur organisasi. Nah, dari salurannya, jadi saluran komunikasi formal itu mengikuti rantai komando organisasi berupa pesan resmi seperti kebijakan, prosedur, ataupun pengumuman resmi lainnya. Nah, sementara saluran informasi tidak formal atau informal tidak mengikuti komando dapat berupa pesan tidak resmi atau gosip. Nah, gosip, desas-desus juga ternyata itu kan salah satu bentuk komunikasi yang informal. Jadi kadang komunikasi informal itu memiliki keuntungan daripada atau kelebihan daripada komunikasi informal ini. Dia mampu komunikasi ini mampu menyebar dengan cepat, namun kan kadang kekurangannya ya namanya juga desas-desus di kantor, misalkan ada desas-desus. Nah, ini dia memang gampang tuh nyebarnya dengan cepat, namun kelemahannya khawatir apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai atau tidak benar. Jadi Bapak dan Ibu nanti di kantor agak kurangin ya bikin gosip gitu desas-desusnya. Selanjutnya, oke, panduan. Jadi pedoman komunikasi itu pertama itu cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Jadi cari dulu tuh kebenaran gagasannya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang kita gampang sekali menyebarkan informasi. Kita sekali klik kemudian informasi itu langsung menyebar per sekian detik gitu. Tapi tanpa kita sadari ternyata kita nggak pernah meng-cross-check kebenaran daripada informasi tersebut. Nah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kehidupan organisasi juga tentunya harus mencari dulu kejelasannya, benar atau enggak informasi tersebut. Kemudian teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Kemudian ya tujuannya itu juga harus kita teliti. Apa sih maksud yang ingin kita capai dari komunikasi yang akan kita bangun. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Nah, ini lebih kepada melihat kesiapan si penerima pesannya. Jangan sampai kita memberikan pesan. Kadang dalam organisasi saya beberapa dihadapkan pada proses misalkan pengambilan kebijakan, kemudian dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan itu kita lihat dulu situasi orang atau situasi anggota organisasi kita. Mereka sedang dalam kondisi yang bisa menerima kebijakan komunikasi itu atau tidak. Artinya kan ketika misalkan nggak sesuai, kita kemudian kebijakannya pun nggak sesuai dengan harapan mereka, justru itu akan mempengaruhi cara mereka dalam merespon komunikasi yang kita lakukan. Kalau ini ya konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Kalau ini nanti silakan bisa dibaca Bapak dan Ibu langkah selanjutnya ya. Ini normatif sebenarnya.
normatif. Yang keenam, ada kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu berkomunikasi, usahakan mintalah umpan balik kepada si lawan bicara kita atau si penerima pesan itu. Tujuannya itu agar kita mampu mengukur tuh efektivitas komunikasi kita. Apa yang kita sampaikan itu, apakah yang mereka terima itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa dengan tujuan daripada komunikasi kita, atau bahkan ternyata mereka punya persepsi masing-masing. Kemudian ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Ini lebih kepada untuk memastikan komunikasi kita itu dapat ditaati atau bahkan ya dimengerti oleh anggota organisasi. Oke, yang ke-10 yang menarik, jadilah pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tapi juga untuk mengerti. Nah ini kadang ini sebenarnya kalau saya nggak salah dulu itu saya pernah baca buku soal retorika ya, retorika teknik lobby. Jadi salah satu kunci dalam kita berkomunikasi itu, jadi sebelum kita banyak bicara maka kita harus banyak mendengar dulu. Jadi kita harus belajar mendengarkan orang dulu, barulah kemudian kita belajar untuk bicara. Ini kan tujuannya agar kita mampu ternyata ketika misalkan dia berbicara dengan gaya seperti itu, dengan intonasinya seperti itu, maka efek yang timbul dari saya selaku pendengar adalah seperti ini. Itu sebenarnya lebih kepada agar kita mampu agar kita mampu mengukur sejauh mana misalkan komunikasi kita dapat dimengerti atau tidak oleh si penerima pesan. Oke, saya pikir itu Bapak dan Ibu, karena saya jam 8 ada ngajar, tapi kayaknya saya mau absen karena masih ada urusan di kampus. Jadi silakan sedikit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau cukup? Sedikit Pak. Mohon maaf Pak. Silakan. Mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak dosen tentang komunikasi, bahwa komunikasi ini sebenarnya kuncinya ada satu kalau menurut saya itu. Adanya kepercayaan di dalam setiap tim kerja kalau umpamanya kita berbicara tentang komunikasi di organisasi. Tanpa ada kepercayaan di dalam setiap tim, itu justru nanti tidak akan ada komunikasi yang terbuka, Pak. Malah akan kejujuran pun tidak akan terjunjung gitu, Pak. Artinya ini komunikasi di sini, apakah memang ada trik khusus, Pak? Trik khusus supaya sesama anggota organisasi itu bisa membangun kepercayaan satu sama lainnya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya lebih ke ini ya, bicara kalau kepercayaan sudah terbangun, maka kita berkomunikasi seperti apapun akan mampu dipahami dan dimengerti, bahkan dimaklumi, kira-kira seperti itu ya. Cuman yang jadi persoalannya itu adalah bagaimana kita terjadi saling percaya antar rekan kerja. Kalau menurut saya gini Pak, trik khusus mungkin agak nggak ada ya, agak susah. Saya sendiri ya, ketika misalkan membangun tim kerja agak susah. Kita menempatkan ada trik khusus yang saya pakai, karena kadang kita bertemu dengan tim kerja A, kemudian kita bertemu juga dengan tim kerja B. Nah itu kan kondisinya juga akan berbeda. Tentunya ya dipengaruhi oleh perilakunya juga, karena setiap orang, kalau kita bicara perilaku organisasi, kenapa kita perlu bicara perilaku organisasi? Karena setiap orang setiap orang maka akan memiliki perilaku yang berbeda dalam organisasi. Kemudian pemikirannya juga berbeda. Nah itu kan dasar awal kan kita bicara soal perilaku organisasi. Nah sebenarnya gini Pak, agak susah ya ketika misalkan kita hidup dalam lingkungan kerja, kemudian kita ingin menempatkan trik-trik khusus gitu. Tapi yang saya pahami, bagaimana yang penting itu kita harus
harus bagaimana proses pendekatan personal atau proses ya pendekatan personal, kemudian kita mampu bergaul dalam artian kita saling berkomunikasi, sering apa ya istilah kalau saya ingat istilah buku-buku yang pernah baca ini nggak? Saya lupa lagi. Yang siapa yang orang panglima di sejarah Cina itu? Cheng Ho ya? Cheng Ho. Kalau nggak salah dalam buku Cheng Ho itu, dia kan seni kolaborasi kan, seni kolaborasi beda dengan Sun Tzu yang dia lebih kepada ilmu peperangan. Nah sebenarnya dalam kondisi itu Sun Tzu kan Cheng Ho itu kan dia nggak kenapa misalkan dia dikenal kemudian dia dikenal dan kemudian dia banyak diterima dimanapun. Ketika dia datang ke suatu daerah, dia kan nggak mengibarkan peperangan gitu. Justru dia bagaimana ingin mengenalkan budaya Cina yang begitu besar kepada orang ya setiap tempat yang memang dia datengin. Kemudian ya dia pakailah ilmu seni kolaborasi. Dia pakai ilmu seni kolaborasi. Jadi setiap dia datang ke wilayah, dia pasti selalu bawa tuh benda-benda yang menjadi keunggulan di negara Cina. Kemudian dia datang, dia berikanlah oleh-oleh itu, dan kemudian dia mampu diterima. Jadi nggak ada peperangan. Beda halnya dengan teori soal Tiongkok itu. Kalau bicara soal Sun Tzu, dia kan bicara soal bagaimana mampu menguasai suatu wilayah walaupun tanpa peperangan, tapi kan sifat dia adalah bersaing gitu. Kemudian hal yang paling menarik dari situ, saya coba terapkan di beberapa organisasi, bahkan di tempat kerja, dimanapun saya berada, saya nggak pernah ingin saling sikut-menyikut dengan anggota atau dengan kelompok kerja saya. Tapi bagaimana saya mampu berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya atau di lingkungan tempat kerja saya. Jadi saya pikir kalau trik khususnya seperti apa, gimana biar kita bisa saling percaya, saling terbuka. Saya pikir agak susah trik yang harus dilakukan ketika di A dan di B, tapi kita bisa mulai dari kita mampu berkolaborasi, kita tunjukkan sikap kolaborasi, kita jangan pernah tunjukkan sikap untuk saling bersaing, tapi kita tunjukkanlah sikap kita untuk saling berkolaborasi. Nah, saya pikir kalau orang juga memandang kita, oh dia bagus nih, Bapak ini ternyata bagus, sikapnya memang pingin kolaboratif, misalkan dia kolaborasi, artinya kan di situ akan timbul tuh kepercayaan. Udah kita nggak ada kepentingan individu, yang ada kita kepentingan tim. Karena apa? Karena kita sudah tunjukkan sikap kolaborasi kita. Nah, jadi bagi saya gimana cara kita agar saling percaya? Dan alhamdulillah saya di luar saya punya tim yang solid, tim kerja yang solid. Di luar kampus saya punya tim kerja yang solid. Dan alhamdulillah tim itu kita bentuk, kita sama-sama komitmen, kita saling kolaborasi. Kemudian kita saling membesarkan satu sama lain. Yang penting dimulai dari situ, Pak. Kita jangan pernah timbulkan sikap kita ke tim kerja kita untuk saling bersaing ya. Karena kita tim kerja kan bicaranya kelompok kan, tujuan punya satu tujuan kan. Artinya tujuannya ya kelompok kita nih, bagaimana kelompok kita itu mampu menciptakan produktivitas yang tinggi. Bagaimana kerjaan kelompok kerja kita itu mampu diterima oleh atasan kita. Atau di desa kita bagaimana program yang ada di desa kita itu mampu diterima dengan baik dan diapresiasi oleh camat, bahkan oleh bupati, bahkan dapat dinikmati langsung oleh warga desa kita. Jadi dalam desa itu jangan ada saling pingin menang sendiri gitu. Jangan sampai yang penting udah saya kepala desa kemudian saya harus bagaimana seini saya gitu kan, atau saya yang harus lebih berjasa, kemudian saya yang harus lebih bla bla bla. Tapi kita tunjukkan kita tim kerja, tujuan kita adalah keuntungan untuk desa kita, maka udah baik itu kepala desa, sekdes, bahkan yang jabatannya misalkan paling rendah di struktur desa ya, kita harus sama-sama dapat berkolaborasi dengan siapapun itu. Jadi saya pikir bagaimana trik untuk menciptakan pengalaman saya bagaimana trik untuk menciptakan
rasa kepercayaan, tunjukkan mulai dari kita, mari kita tunjukkan sikap kolaboratif kita, jangan pernah tunjukkan sikap persaingan kita. Itu barangkali dari saya. Tapi kalau ada pandangan lain, teman-teman silakan. Tapi yang jelas menurut saya, bukan menurut saya, sepengalaman saya yang selalu saya terapkan kemanapun saya dengan membentuk tim kerja, yang pertama kita lakukan atau yang sama-sama kita harus pahami adalah kita di sini untuk saling berkolaborasi, kita bukan untuk saling bersaing. Jadi apalagi di zaman sekarang, hidup zaman sekarang, apa istilahnya, hidup zaman sekarang itu perbanyak kolaborasi, kemudian hindari apa kata lain dari kolaborasi itu. Ya pokoknya ini ya, persaingan, hindari sikap-sikap persaingan dengan tim kerja. Itu dari saya, atau teman-teman, Bapak-Bapak Ibu ada yang punya pandangan lain, silakan. Saya. Oke. Saya setuju dengan Pak dosen untuk menciptakan sebuah organisasi yang solid, kompak, dan saling percaya. Itu satu kuncinya, yaitu komitmen. Komitmen dari masing-masing seluruh timnya. Ini saya berbagi pengalaman sedikit. Kalau di desa saya itu ada 3K, Pak. 3K itu komunikasi, koordinasi, sama konsultasi. Oke. Jadi kita terus melakukan sifatnya itu, komunikasi itu sifatnya perintah langsung dari atasan ke bawahan. Untuk konsultasi sama koordinasi itu dari bawahan ke atasan, sifatnya konsultasi dan koordinasi. Dan kami pun juga menganut metode menanam tanaman. Jadi kalau kita menanam tanaman, ada ulat satu yang kita bunuh, bukan bunga satu tanamannya, satu tamannya, tapi yang kita bunuh adalah ulatnya. Saya kira seperti itu tambahan agar bisa meningkatkan komunikasi dan kesolidan untuk tim kita semua. Gitu, Pak. Makasih Pak Nur. Jadi kita sudah punya tim yang solid. Tentu kan tim yang solid itu enggak tetap harus dipupuk, Pak ya. Artinya di tim Pak Nur ada tadi 3K, Pak ya. 3K. Oke, saya sepakat. Jadi ketika sudah punya tim yang solid, ya kita nggak cukup dari situ. Kita harus tetap bangun komunikasinya, kemudian koordinasinya, dan lain-lainnya. Artinya 3K itulah yang di tim Pak Nur yang untuk memupuknya ya. Kemudian satu lagi, tadi istilahnya saya senang tuh apa, kalau ada ulat di tanaman, jangan bunuh tanamannya, tapi ambil ulatnya, kira-kira seperti itu ya, kalau kata orang. Bunuh orangnya. kalau kata orang ini apa, kalau ada tikus di lumbung, ya benar, karena kalau ada tikus di lumbung kan nggak mungkin kita bakar lumbungnya kan. Kalau ada tikus di lumbung kita nggak mungkin bakar lumbungnya, ya cari orangnya gitu, cari tikusnya, oh ini tikusnya gitu ya, bakar tikusnya, jangan bakar lumbungnya gitu. Tapi bakar dalam artian bukan dibakar ini ya. Oke Bapak dan Ibu ya, sudah hari ini agak sebentar, biasanya kita sampai lewat setengah jam untuk di malam Jumat kelas manajemen sarjana desa. Tapi saya senang, saya perlu menyampaikan hal dulu sebentar, masih ada waktu. Saya jam 8 aja masih ada acara, makanya jam 8 saya ngajar perilaku organisasi kelas malam, kelas reguler malam. Nanti saya agak absen kayaknya. Yang menarik kemarin, tapi saya nggak menyindir ya. Ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi saya. Kemarin saya sampaikan di kelas yang lain, ada yang nanya, Pak, apa yang menjadi hambatan komunikasi Bapak dalam mengajar zaman sekarang? Saya pikir ya, zaman sekarang hambatannya ya karena kita di online, kemudian jadi hambatannya itu ya kita kadang susah komunikasinya. Walaupun seperti ini, kadang beberapa dosen ternyata ketika misalkan komunikasi di media seperti ini, itu ya pertama kadang ada yang kurang pede kah, karena belum terbiasa dan lain-lain. Tapi kan yang jadi kendala adalah di kelas sarjana desa, hampir rata-rata dosen yang mengajar di sarjana desa itu menunjukkan apresiasi yang sangat besar karena terjadinya feedback di sana. Jadi adanya ketika sudah bertanya, sudah menjelaskan, kemudian kita ada proses komunikasi, dan itu saya akuin karena kita kan beberapa minggu sebelumnya kita sering ada feedback, artinya ada timbal balik ya, ada timbal balik pasca saya menjelaskan. Nah, tapi kira-kira di kelas reguler, nah itu hampir minim adanya feedback karena anak-anak kan nggak tahu, anak-anak mungkin karena masih remaja, kemudian cara pandangnya juga di media sosial seperti apa, mungkin ya nggak pede bicara atau gimana. Tapi ya berbeda antara mereka belajar di langsung dengan belajar di media di media seperti ini, di online seperti ini.
Nah, itu yang menjadi hambatan ini. Tapi yang saya sampaikan bukan lebih ke hambatannya. Jadi yang saya sampaikan adalah hampir rata-rata dosen yang mengajar di kelas sarjana desa itu menunjukkan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa sarjana desa, karena ternyata mengajarnya walaupun media sosial belajar online tapi seru karena feedback yang diberikan oleh teman-teman sangat luar biasa gitu. Jadi saya pikir itu penting. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap bisa menjaga komunikasi dua arah dengan dosen yang mengajar, walaupun kita di online, tapi yang saya rasain kita serasa mengajar secara langsung, karena ada feedback yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu dulu ya. Seperti itu dulu. Oke, Pak. Saya. Siap. Terus Siap, Pak. satu hal lagi.